Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gato Futsal yang mulai episode ini nama channelnya akan saya ubah menjadi nama panggilan saya sendiri, yaitu Papih Gato. Kenapa nama channelnya diubah? Karena insya Allah kedepannya kita bukan hanya akan membahas sepatu futsal seperti biasanya, tapi juga akan membahas sepatu sepak bola, sepatu running, bisa juga sneakers, pokoknya yang masih berhubungan dengan sepak bola dan futsal. Nah, yang lebih penting lagi adalah saya ingin nuansa channelnya lebih ke arah personal, lebih interaktif, lebih dekat, lebih banyak diskusi di antara kita di kolom komentar. Jadi bukan hanya saya yang memberikan informasi satu arah, tapi lebih banyak ngobrol gitulah di antara kita. Bukan hanya itu, kedepannya juga format review kita akan saya buat baku menjadi 5 hal yang saya suka dan 5 hal yang tidak saya suka. Format ini sudah pernah saya coba sebelumnya di review Adidas Copa Sense dan Nike Legend Academy. Yang saya lihat respon dari teman-teman juga cukup bagus. Kenapa diubah menjadi format tersebut? Kenapa tidak seperti sebelumnya yang penilaian 1-10? Karena saya ingin objektivitas saya selama ini dalam melakukan review jadi lebih terjaga, lebih konsisten dari satu video ke video yang berikutnya. Seperti yang teman-teman lihat, di hadapan kita sudah ada sepatu futsal Nike React Gato. Seperti biasa, saya sudah mencoba langsung sepatu futsal ini. Kita mulai dengan yang pertama. Hal pertama yang saya suka dari Nike React Gato ini adalah uppernya. Upper fly knit dengan finishing yang unik. Jadi kalau biasanya, kalau teman-teman tahu di seri Superfly atau Vapor, itu upper fly knitnya dilapis plastik tapi merata di seluruh bagian. Mungkin ada yang sebagian-sebagian seperti di berapa ya? Superfly 5 atau bukan 5. 6. So di Superfly 6 ada yang sebagian-sebagian, kemudian di Superfly 7 lebih merata. Intinya kalau di seri Vapor dan Superfly itu bahan rajutnya dilapis plastik merata di seluruh bagian, di seluruh permukaan upper, sementara di sini si lapisan plastiknya itu hanya seperti teman-teman lihat, ini kan bertekstur ya, ada yang timbul, ada yang tenggelam. Si lapisan plastiknya itu hanya diaplikasikan pada bagian upper yang menonjol saja, hanya di bagian yang timbulnya saja. Sementara di bagian yang tenggelamnya itu murni betul-betul hanya bahan rajut tanpa lapisan plastik. Jadi betul-betul hanya lapisan atas, lapisan yang menonjol saja yang dilapis plastik. Nah, ini membuat upper dari React Gato ini, upper fly knitnya beda sama seri-seri Nike football maupun futsal yang lainnya. Ini luar biasa fleksibel, luar biasa lentur, enak, pakai banget, betul-betul nyaman. Mau kakinya slim maupun wide, itu luar biasa nyaman. Jadi si uppernya betul-betul mengikuti, betul-betul memeluk, betul-betul melekat di semua bagian kaki. Betul-betul udah kayak pakai kaos kaki aja asli ini. Kenapa? Karena stretchingnya jadi beda. Jadi tidak ada tidak ada penghalang lah gitu. Betul-betul nyaris seperti pakai kaos kaki aja gimana gitu. Nah, buat saya pribadi ada satu kondisi yang membuat Nike React Gato ini betul-betul terasa sebagai sepatu futsal yang paling nyaman yang pernah saya gunakan. Jadi di kaki saya yang sebelah kanan, kecenderungan kaki saya itu memang lebar. Nah, sementara yang kanan ini ada semacam
benjolan. Di sini bisa teman-teman lihat. Ini disebut sebagai kista ganglion. Jadi ada tonjolan yang disebabkan oleh, kalau saya pribadi ini karena ada cedera waktu jatuh dari motor yang akhirnya berakibat seperti itu. Nah, akibatnya kecenderungan kaki saya itu lebar. Nah, ditambah kondisi yang tadi, kista ganglion itu di kaki sebelah kanan, membuat kaki kanan saya sedikit lebih lebar dari yang kiri. Jadi, untuk sepatu futsal yang lebar sekalipun, kadang nggak selalu terasa nyaman di kaki saya. Tapi di sini sama sekali nggak ada masalah. Yang kirinya enak, yang kanannya juga enak. Yang kirinya dipeluk sama uppernya, yang kanannya juga semua bagian kaki terasa nyaman melekat di upper fly knit-nya. Memang kalau yang saya lihat tidak ada seri Nike futsal maupun football lain yang menggunakan jenis upper fly knit seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang kakinya lebar, apalagi yang punya kondisi yang mirip-mirip seperti saya, jadi kaki kanan kiri itu lebarnya sedikit berbeda, ini adalah opsi terbaik yang bisa teman-teman temukan di market kita saat ini untuk sepatu futsal dalam hal kenyamanan. Hal kedua yang saya suka dari Nike React Gato adalah meskipun upper depannya lentur, fleksibel, tapi upper belakangnya Nike dengan cerdas menggunakan bahan sintetik polyurethane yang jelas lebih rigid dibanding bagian depannya. Jadi kestabilan kaki saat bermanuver, terutama untuk teman-teman yang berposisi sebagai pivot atau anchor, itu tetap stabil di kaki meskipun depannya lentur dan fleksibel. Nah, enaknya juga si shock linernya, si lapisan dalamnya ini tetap menggunakan bahan kain. Jadi nggak pakai bahan anilin untungnya, sehingga lebih ngunci ke kaos kaki. Karena seperti yang teman-teman ketahui, antara bahan tekstil dengan bahan tekstil kan suka ada gesekan yang lebih mengunci lah ketimbang yang menggunakan bahan anilin. Saya pribadi untuk sepatu futsal lebih suka yang shock linernya dari bahan tekstil seperti ini, karena yaitu tadi lebih ngunci ke kaki dibanding bahan anilin yang cenderung licin. Nah, ditambah lagi pada bagian tumit ini ada semacam kayak bahan suede tapi lebih soft lah gitu, tidak sekasar bahan suede biasa. Sisi positifnya adalah ini jadi lebih nyaman di area ankle lah, di atas tumit itu terasa lebih nyaman. Hanya saja memang seandainya ini menggunakan bahan suede yang lebih kasar, mungkin akan lebih terasa ngunci di kaki. Tapi so far sih segini udah cukup oke lah. Jadi intinya yang poin nomor 2 yang saya suka adalah meskipun depannya lentur, si bahan fly knit-nya fleksibel, tapi bahan belakangnya yang dari sintetik polyurethane ini tetap kokoh, membuat kaki relatif lebih stabil. Yang nomor 3 yang saya suka adalah ini adalah sepatu futsal dengan profil paling rendah yang menggunakan midsole yang paling empuk yang pernah saya temukan. Seperti yang teman-teman ketahui, sesuai namanya, dia menggunakan midsole jenis React. Ini midsole khasnya Nike. Kalau teman-teman ada yang bertanya, ini midsole React ini dibanding midsole Lunarlon seperti pada Nike Lunar Gato, itu empuk mana? Jujur, seperti yang sering saya bahas, bahwa saya tidak terlalu sensitif dalam hal empuk nggak empuknya sepatu futsal. Relatif semua sepatu futsal yang ada midsole-nya buat saya sih kerasa empuk-empuk aja. Cuman kalau mau dibandingkan buat saya pribadi antara midsole React dan midsole Lunarlon seperti pada Nike Lunar Gato,
Buat saya midsole React ini lebih baik. Kenapa? Karena dengan profil hanya setinggi ini, tidak terlalu tebal, tapi keempukannya buat saya pribadi itu nyaris nggak bisa dibedakan lah dengan midsole Lunarlon pada Nike Lunargato. Ini udah empuk, udah enak, padahal si profilnya ya cuman segini gitu. Seperti yang teman-teman ketahui, saya lebih suka sepatu futsal yang profilnya rendah karena lebih enak buat kontrol bola di telapak. Nah, kelemahannya memang untuk yang yang sepatu futsal yang profilnya rendah, rata-rata nggak pakai midsole. Nah, ini adalah sepatu futsal dengan midsole, tapi profilnya paling rendah yang bisa saya temukan di pasaran, dan itu buat saya tidak mengurangi kenyamanan keempukannya. Itu yang saya suka.